Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Andriana dengan NIM 2107050770. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah komputasi lanjut dengan materi Hadoop dan CUDA. CUDA nggak tuh? Oke. Isi materi dari yang akan saya paparkan yaitu Hadoop dan CUDA. Di Hadoop, apa itu Hadoop, ekosistem Hadoop, jenis instalasi Hadoop, manfaat Hadoop. Kemudian di CUDA-nya, pengertian CUDA, definisi, dan faktor penggunaan istilah kata CUDA. Oke. Yang pertama ada Hadoop. Hadoop merupakan suatu platform yang digunakan untuk mendukung aplikasi yang memproses big data. Oleh karena itu, beberapa komputer dapat saling terhubung, sinkron, dan bekerja sama untuk memproses sejumlah data sebagai sebuah kesatuan. Dengan menggunakan Hadoop, kita dapat memproses big data melalui beberapa komputer sekaligus. Hadoop termasuk salah satu platform sistem bersifat open source yang berlisensi Apache. Dalam penggunaan sistem perhitungan atau komputasi data dapat dibagi secara berimbang kepada beberapa server. Komputer yang saling terhubung tadi akan saling bekerja sama sehingga mampu memberikan hasil yang lebih cepat. Kemudian apa itu Hadoop? Yang sekilas saya sampaikan tadi itu adalah definisi dari Hadoop sendiri. Kemudian apa itu Hadoop? Hadoop menawarkan solusi terhadap permasalahan pengolahan big data secara tradisional. Dulu pengolahan big data sering bermasalah ketika data yang dimiliki bersifat heterogen, seperti structured data, semi-structured data, dan unstructured data. Unstructured itu tidak tersusun ya, karena dirasa semakin penting bagi perusahaan, terjadi kebutuhan pengolahan big data yang lebih efektif dan efisien. Maka framework ini hadir dan memungkinkan pengolahan data lebih banyak, menyimpan data heterogen, dan meningkatkan kecepatan prosesnya. Menurut AWS, Hadoop adalah framework open source yang efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah besar. Tidak hanya menyimpan, framework ini juga tentunya bisa memproses data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien. Meskipun data yang diolah jumlahnya besar, pemrosesan lebih cepat karena menggunakan komputer yang lebih banyak. Hadoop tadi kan bisa untuk komputer yang lebih banyak ya. Data diolah secara terdistribusi dalam waktu yang bersamaan, sehingga kecepatan prosesnya bisa lebih singkat. Framework ini memiliki 4 modul utama, yaitu HDFS, YARN, MapReduce, dan Hadoop Command. Kemudian Hadoop yang pertama yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS, file system terdistribusi yang beroperasi di hardware standar maupun low end. Kemudian yang kedua ada Yet Another Research Negotiator from YARN, sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource usage. Kemudian ada MapReduce, framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Hadoop Command, penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul, teman-teman. Oke, next. Cara kerja Hadoop. Hadoop adalah framework yang bekerja dengan mendistribusi dataset dalam jumlah besar ke beberapa mesin berbeda. Data-data ini diproses di waktu yang bersamaan. HDFS digunakan untuk menyimpan data dan MapReduce memproses data tersebut. Sedangkan YARN berfungsi untuk membagi tugas. Kemudian ada ekosistem Hadoop. Ekosistem Hadoop meliputi berbagai tool dan aplikasi yang membantu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan big data. Beberapa aplikasi atau software yang populer berdasarkan framework ini adalah yang pertama
Spark. Apa itu Spark? Spark adalah processing system terdistribusi yang bersifat open source. Sistem yang merupakan bagian ekosistem Hadoop ini digunakan untuk big data dan mampu beroperasi secara cepat. Spark bisa melakukan batch processing, streaming analytic, machine learning, graph database, and ad hoc query. Kemudian ada yang kedua, Presto. Seperti Spark, Presto juga bersifat open source. Presto merupakan SQL query engine terdistribusi yang digunakan untuk analisis data ad hoc low latency. Dengan Presto, kamu bisa memproses data dari sumber yang berbeda-beda, termasuk HDFS dan Amazon S3. Ketiga ada Hive. Hive digunakan untuk MapReduce dengan interface SQL. Jadi tool ini cocok analisis untuk menganalisis data jumlah besar. Nah, jika Anda ingin menganalisis data dengan jumlah yang besar, Anda bisa menggunakan framework Hive. Kemudian ada HBase. HBase adalah database yang digunakan Amazon S3 dan HDFS, nggak usah Inggris sekali, HDFS. Kemudian tool ini dibuat untuk memproses tabel dengan baris dalam jumlah yang sangat banyak. Selain keempat software atau aplikasi tersebut, Databricks menyampaikan bahwa ada juga Apache Impala. Nah, ada yang namanya Apache Impala. Bukan pig babi ya teman-teman, tapi pig dari Databricks. Kemudian ada Zookeeper. Zookeeper ini bukan penjaga apa tuh zoo lah, permainan gitu. Bukan permainan, tempat kebun binatang, tapi ini adalah salah satu dari Databricks atau framework dari ekosistem Hadoop. Kemudian ada Scoop dan OOZ. Oke, next. Bentar ya teman-teman. Jenis instalasi Hadoop. Oke, teman-teman, tadi ada gangguan mental. Kan, tapi gangguan telepon dari ibunda tercinta. Oke, jenis dari instalasi Hadoop. Sejatinya Hadoop berjalan pada sistem operasi komputer berbasis Unix atau Linux, akan tetapi meskipun tidak disarankan, ia juga dapat diterapkan pada perangkat berbasis Windows. Tak hanya itu, teknologi ini juga memiliki sejumlah tipe instalasi dengan metode dan proses kerja yang berbeda-beda. Data scientist dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, berikut ini adalah daftar dan penjelasan jenis-jenis instalasi Hadoop dikutip dari C# Corner. Oke, yang pertama ada standalone mode. Ini adalah bentuk paling sederhana dari mode Hadoop yang berjalan pada satu node atau sistem. Ia memiliki proses JVM tunggal untuk mensimulasikan sistem terdistribusi. Jenis mode ini pun menggunakan sistem file lokal untuk keperluan penyimpanan. HDFS tidak berjalan di mesin berbasis standalone mode. Dan semua manipulasi file akan berada di mesin lokal dengan tambahan HDFS atau Yarn. Keduanya tidak mendapatkan dukungan dalam mode ini. Standalone mode biasanya digunakan untuk menguji pekerjaan yang berorientasi dengan program MapReduce sebelum menjalankan di sebuah cluster. Oke, yang kedua ada pseudo-distributed mode. Jika ingin mensimulasikan cluster yang sebenarnya, data scientist bisa menggunakan pseudo-distribute mode instalasi Hadoop. Mode ini memiliki kualitas dari mode standalone dan cluster tingkat fully distributed mode. Ia berjalan pada satu node, tetapi ada dua proses JVM untuk mensimulasikan dua node.
Satu sebagai master dan satu lagi sebagai penopang kerja. HDFS ini digunakan untuk penyimpanan dan Yarn dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya di instalasi Hadoop. Nah, HDFS untuk penyimpanan, sedangkan Yarn untuk instalasi si Hadoop, mengelola sumbernya ya. Kemudian mode ini yang sambungannya yang tadi, kemudian mode ini pun biasanya digunakan untuk lingkungan pengujian yang lengkap dan direkomendasikan untuk keperluan lain dengan sistem kerja yang sama. Yang ketiga ada fully distributed mode, ini yang terakhir. Jenis instalasi Hadoop terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh para saintis adalah fully distributed mode. Mode ini merupakan lingkungan produksi yang berjalan pada sekelompok pengaturan mesin distribute nyata yang berfungsi untuk traffic pengguna. Nah, jadi instalasi ini adalah paling penting, di mana beberapa node digunakan dan beberapa dari mereka menjalankan demo master, yaitu name node dan resource manager. Sisa node-nya menjalankan demo slave, yaitu data node dan node manager. Kemudian ada manfaat dari si Hadoop. Yang pertama, dapat ditingkatkan kapasitasnya. Hadoop adalah teknologi yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional memiliki data storage yang terbatas, sedangkan Hadoop bisa ditingkatkan kapasitasnya. Pasalnya, seperti kamu sudah ketahui, framework ini bekerja secara terdistribusi. Yang kedua, ketahanan. HDFS sebagai bagian dari ekosistem Hadoop dinilai memiliki ketahanan tinggi dan meminimalkan resiko kegagalan hardware atau software. Kalaupun satu node rusak atau mengalami masalah, HDFS bisa menyediakan backup data untuk melanjutkan proses. Yang ketiga, fleksibilitas. Data bisa disimpan dalam format apapun, baik structure atau unstructured. Jadi, kamu bisa mengakses data dari sumber manapun dengan tipe apapun. Nah, sekarang kita masuk ke CUDA. Nah, CUDA singkatan dari Compute Unified Device Architecture. CUDA adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA dan diperkenalkan pada tahun 2006. Ini memungkinkan program perangkat lunak untuk melakukan perhitungan menggunakan CPU dan GPU. Dengan berbagai beban pemrosesan dengan GPU, bukan hanya menggunakan CPU, program yang mendukung CUDA dapat mencapai peningkatan kinerja yang signifikan. Nah, ini udah tertulis kelebihan Hadoop untuk big data. Mohon maaf teman-teman. Nah, di sini kita ada sambungannya ya. Agar kita dapat lebih memahami, mendalami arti penjelasan dari akronim atau kata terkait lingkup technical terms di atas, pastinya kita perlu mengenali lebih lanjut terkait apa itu definisi dari CUDA ini. Oke, sebelumnya akan aku jelasin terlebih dahulu bahwa untuk menguraikan artinya sendiri, kita perlu mendasarinya berdasarkan penjelasan sumber terkait, relevan, dan terpercaya. Baik itu berasal dari situs Teknopedia Dictionary, Wikipedia, atau kamus sejenis bidang teknologi, maupun secara langsung berasal dari pengertian menurut para ahli dan pakar di bidang tersebut. Faktor kata terkait penggunaannya kami beri dengan nilai 8, di mana itu merupakan terminologi lanjutan dan biasanya cukup sulit untuk dipahami oleh pengguna biasa. Kalian dapat membaca lebih lanjut tentang faktor penggunaan kata dalam rumus teknologi RM digital. Seperti yang kita dapat semua mengerti, arti dari definisi itu sendiri adalah sebuah batasan atau limit atau limitation yang berfungsi dan maknanya adalah sebagai pembatas serta juga sebagai penerang tentang arti dari suatu kata. Kemudian, definisi yang saya bahas dalam pengertian di atas diartikan dengan sebuah kata istilah. Kenapa saya menggunakan kata kami? Karena saya dan Google ya, jadinya definisi kami ya. Oke, kata istilah terminologi akronim atau jargon yang memberikan pengalaman serta memberikan penggambaran serta memberitahukan tentang sebuah permaknaan, arti ataupun karakteristik utama dari kata, baik itu terkait fungsi, proses, kegiatan, ataupun seseorang.
Seperti yang dapat kalian baca, dalam pengertian dan definisinya di atas, secara bahasa, arti literal, harfiah, literal, harfiah, atau aslinya, khusus secara terjemahan, kata cuda ini didefinisikan sebagai cuda dalam bahasa Indonesia dan merupakan kata yang terkait dengan istilah teknis. Lebih lanjutnya, kata ini merupakan salah satu dari kumpulan rumus istilah, akronim jargon, dalam bidang teknologi yang memiliki awalan huruf C. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Sampai ketemu di materi selanjutnya.